Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang KPK dan FPP. Fokus pelajaran kita berkaitan dengan KPK atau kelibatan persekutuan terkecil. Nah, langsung kita mulai. Nah, pemanfaatan dari KPK itu sendiri salah satunya adalah untuk memperkirakan waktu yang dilaksanakan secara bersama-sama. Contohnya ada bus A yang datang ke terminal setiap 30 menit, sedangkan bus B setiap 40 menit sekali. Nah, kedua bus ini tiba di terminal secara bersama-sama, itu bisa dihitung dengan memanfaatkan KPK. Jadi mereka bus itu ketemu lagi atau sampai ke terminal lagi pada pukul berapa atau menit ke berapa, itu bisa dihitung dengan menggunakan KPK. Seperti itu ya. Baik, yuk kita mulai bagaimana penyelesaian soal KPK. Nah, contoh penyelesaian soal KPK. Yang pertama, tentukan hasil KPK atau tentukan KPK dari 28 dan 42. 28 dan 42. Caranya sama ya, seperti kemarin ya. Ambil pensilnya dulu. Kita tulis dulu seperti kalian mencari FPB, itu caranya sama ya. Kita jajarkan, terus kita bagi. Jadi kita tidak menggunakan pohon faktor ya. Pohon faktor itu yang seperti ini. 28 kemudian dibagi 2 ketemu 14 dan seterusnya itu ya. Kita tidak menggunakan itu karena ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau menggunakan pohon faktor, kita langsung dua-duanya kita tulis kemudian kita bagi. Ingat, pembaginya adalah bilangan-bilangan prima. Berapa saja bilangan prima? Kita ingat kembali. Berapa? Ya, 2, 3, 5, berapa lagi? 7, 11, 13, terus 17, 19, 23 dan seterusnya ya. Diingat-ingat ya. Nah, kita mulai dari yang terkecil dulu. Kita pilih 2 sebagai pembagi. Kita bagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1 ya, sisanya 0. 8 dibagi 2 itu 4. Selesai. Kemudian yang 42, 4 dibagi 2 itu 2, sisanya 0. 2 dibagi 2 itu 1. Kita bagi berapa lagi? Oh iya, sebagai pengingat ya, kalau KPK itu salah satu sisi bisa dibagi tidak apa-apa. Kalau contoh ya, ini 14 dibagi 2 itu dapat 7. 21 dibagi 2 bisa tidak? Tidak. Kalau di FPB maka 2 tidak boleh gitu ya. Namun ketika kalian mengerjakan KPK, ini bedanya FPB dan KPK ya. Kalau kalian mengerjakan KPK, salah satu bisa dibagi tidak apa-apa. Yang ini yang tidak berubah, kasih warna biru ya. Ini tetap kita tulis saja. Nah, tapi duanya ini tidak masalah, tidak apa-apa gitu ya. Kita lanjutkan, kemudian kita bagi berapa? 2 masih ada yang bisa? Tidak bisa ya, karena ganjil tidak bisa dibagi 2, semuanya ganjil. Kita masuk ke 3. Nah, kita masuk ke 3. Kemudian 3 dibagi 7 bisa tidak? Tidak bisa, nggak apa-apa, tetap kita tulis saja ya. Kita tulis 7 seperti itu. Kemudian yang 21 dibagi 3 bisa berapa? 7 ya. Oke, baik. Sekarang tinggal kita bagi 7, sini 1, sini 1. Nah,
ciri yang kedua, kalau kalian mengerjakan KPK, sisa di bawah ini pastikan dia bernilai 1 semua. Pasti dia akan bernilai 1. Itu ya, diingat-ingat ya. Kalau KPK bawahnya pasti 1 semua. Tapi kalau FPB itu ada sisanya. Sisanya tidak 1 itu ya. Kalau yang FPB tidak harus 1. Baik, kemudian kita bisa tentukan berapa KPK dari 28 dan 42. Nah, kalau yang ditanya faktorisasi, namanya faktorisasi dulu. Faktorisasi KPK itu ya. KPK dari 28 dan 42 itu sama dengan, kita tulis semua, 2 kali 2 kali 3 kali 7, atau boleh ditulis berapa? 2 pangkat 2, ada 2, 2-nya ada 2, jadi ada pangkat 2 kali 3 kali 7. Namun ketika dia yang ditanya hanya KPK, harus dikalikan, ada hasilnya gitu ya, ada hasilnya. Boleh dari sini, boleh dari sini, boleh. Sekarang kita yang dari sebelah sini saja ya, pakai ungu saja. Coba kita kalikan, ini kali ini berapa, tidak harus urut ya, tidak 2 kali 2 kemudian kali 3 kali 7, tidak harus urut seperti itu, karena perkalian itu bisa bebas, mana dulu tidak apa-apa yang ini. Oke, 3 kali 7 21, kemudian ini kali ini berapa, 4 ya. Sekarang tinggal 21 kali 4 berapa, yuk. 1 kali 4 berapa, 4. Kita tulis ini ya, 4. Kemudian 2 kali 4 8, maka ketemunya adalah 84. Begitu ya. Paham belum? Masih bingung? Oke, kita coba 1 kali lagi. Kita kasih batas. Oke. Tentukan KPK dari 12 dan 15. Kita tulis lagi, ini 12, ini 15. Kemudian kita bagi 2 dulu ya. 12 dibagi 2 berapa? 6, pinter. 15 dibagi 2 bisa tidak? Tidak, tetap kita tulis saja, tidak masalah. Kemudian kita bagi berapa lagi? Bagi 2 lagi saja. Berapa? 3, pinter. 15 nya nggak bisa, tetap ditulis, tidak masalah. Dibagi berapa lagi? Bagi 3. Oke, 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 5 ya. Kemudian kita bagi 5 1 1. Ingat, bawahnya harus bernilai 1 ini ya. Kalau KPK bawahnya ini pasti nilainya 1 ya, pasti nilainya 1. Nah, berapa KPK-nya? Berapa KPK-nya? Nah, kalau faktorisasi, kita tulis faktorisasi dulu ya. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau 2-nya ada berapa ini? 2-nya ada 2 kali 3 kali 5. Nah, sekarang kita tinggal kalikan. Boleh mau mengalikan seperti ini, boleh ya. Bentar, saya ganti warna dulu. Contoh, 5 kalikan 2 itu 10, boleh. Ini tak kalikan berapa? 6. Berarti tinggal 10 kali 6 atau 6 kali 10, temunya 60. Boleh seperti itu. Gampang ya? Oke, baik. Semoga bisa dipahami. Sekarang kalau kita sudah tahu pengerjaan konsep dasar dari KPK, bedanya dengan FPB juga, maka kita bisa lihat tadi ya, KPK itu, kita ulangi, digunakan untuk memprediksi waktu atau memperkirakan waktu ya, memperkirakan waktu suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi kegiatannya itu dilakukan kembali atau berulang. Nah, ciri soalnya kalau dalam soal cerita ada kalimat bersama atau bersama-sama gitu ya. Nah, jadi
ada kegiatan berulang-ulang yang ditanyakan bisa kapan dilakukan lagi atau kapan dilakukan sebelumnya. Kalau di sini pertemuan kedua, kapan dilakukan di pertemuan ketiga, gitu. Atau kapan dilakukan pertama kali, gitu. Kalau cuma pertanyaannya satu berada di sini, ini pertemuan pertama, kapan dilakukan di pertemuan kedua, nah, seperti itu. Jadi bisa ada kemungkinan hitungnya maju atau hitungnya mundur, ya. Bisa maju, bisa juga mundur. Nah, tapi kali ini kita akan belajar yang dasar dulu ya, yang dasar dulu. Yuk kita coba latih soal cerita berikut ini. Bus A berangkat dari terminal setiap 40 menit. Bus B berangkat dari terminal setiap 60 menit. Ya, harus sama dulu ya, menit, berarti ini sudah sama. Pada pukul 8 pagi 08.00 kedua bus berangkat bersama-sama untuk kedua kalinya. Jadi kalau kita gambar sepertinya ini pertemuan sekarang gitu ya, yang ditanya pertemuan saat ini, kita kasih ini aja ya. Yang ditanya kapan dilakukan lagi, berarti dia hitungnya maju. Kapan dilakukan di sini sebelum. Nah, seperti itu konsep berpikirnya. Baik, sekarang karena kita tahu ini adalah soal tentang KPK, kita langsung cari saja, hitung saja KPK dari 40 dan 60. Yuk kita hitung 40, 60. Kita bagi 2 dulu. Yuk 40 dibagi 2 berapa? 4 dibagi 2. Iya, pinter sekali. 4 dibagi 2 itu 2, nolnya ikut. 3 dibagi 2, 3 dibagi 2 malah bilang jawabannya ya. 6 dibagi 2 itu 3 ya, nolnya ikut. Kemudian kita bagi 2 lagi. 2 dibagi 2 itu 1 ya, nolnya ikut. 3 dibagi 2 itu dapat 1, sisa 1 ya. 1. 10 dibagi 2, 15 itu ya. Kemudian masihkah bisa dibagi 2? Bisa, kita bagi 2 lagi. 10 dibagi 2, 5. 15 dibagi 2 tidak bisa, karena KPK tetap kita tulis. Kalau FPB 2-nya harus diganti ya, jangan dibagi 2 kalau FPB. Oke, sudah habis dibagi 2, kita bagi 3. 5 bagi 3 bisa? Tidak bisa, kita tulis saja 5 lagi. 15 dibagi 3, pinter 5. Oke, selanjutnya tinggal kita bagi 5, ketemunya 1, 1 itu ya. Ingat, kalau KPK itu dipastikan bawahnya itu punya sisa 1, 1. Ini pasti. Kalau KPK pasti bawahnya 1, 1. Oke, selanjutnya kita sudah ketemu perhitungan KPK-nya, tinggal kita cari tahu berapa hasil KPK-nya. 2-nya ada 1, 2, 3. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau boleh ditulis juga, mana ini? Sama dengan, tidak bisa ya di situ. Di sini aja ya. Ini hapus dulu. Oke, berarti 2-nya ada 3, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Yo, kita kalikan dulu, ganti warna biru kembali ya. Boleh ini dengan ini biar membentuk 10 dulu. 2 kali 5 itu 10. Kemudian 2 kali 2 berapa? 4 ya. 4 kali 3 berapa? 12. Tinggal 12 kali 10 itu 12 kali 1 itu tetap 12, nolnya tinggal ikutkan. Toeng.
120. Berarti 120 menit itu berapa jam? 2 jam itu ya. Tapi kita tidak usah bilang, tidak mengganti satuannya dulu. Satuan waktunya nanti saja kalau pas pokok pembahasannya gitu ya. Jadi tetap kita gunakan 120 menit dulu. Oke, itu sudah paham. KPK-nya ada 120 menit. Kalau yang ditanyakan yang A, kita jawab dulu yang A. Kalau yang A itu ditanyakan pukul berapa mereka atau kedua bus itu berangkat bersama-sama kembali, berarti lagi, berarti setelahnya berarti akan ditambah. Kalau mereka awalnya pukul 8 itu ketemu kedua bus itu, berarti bersama lagi itu sama dengan pukul 8.00. Tetap harus konversi ya ini ya, tidak apa-apa. 00 ditambahkan 120 menit ya, gitu ya. Nah, biar lebih gampang, ternyata kita harus konversi, tetap dikonversi. Konversi itu dirubah, ganti warna, sini aja nggak apa-apa, langsung kita rubah ke jam. 1 jam itu 60 menit ya. 60 menit kalau 120 menit berarti 2 jam. Gimana Tat, kok bisa 2 jam? Kita bagi saja. Jadi 120 dibagi 60. Jadi ini coret-coret itu ya. 12 dibagi 6, 2 jam. Jadi di sini langsung kita tulis 2 jam saja. 0, 0 itu ya. Ini langsung kita tambahkan. Yang ini kita hapus saja ya, biar enak. Jadi kalau kita pisah, yang sebelah sini itu adalah punyanya menit. Kalau yang depan sini itu punyanya jam, itu ya. Nah, nanti kalau 120 kan berada di belakang sini ya. Karena dia ini 2 digit, 120 itu ada 3 digit, maka kita harus rubah ke dalam jam, gitu ya. Oke, kita tinggal tambahkan saja 0, 0, titik. Ini 0, 10. Jadi akan ketemu lagi barengan di terminal kembali itu pukul 10. Kalau kita jawab yang B, bersama sebelumnya tinggal kita kurangkan 2. 0800. Kalau sebelum maka dikurangkan ya. Kalau setelah itu ditambahkan. Kalau sebelum dikurangkan 00.6. Nah, ini pukul 6 pagi di pertemuan sebelumnya atau pertemuan pertamanya. Kemudian di pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiganya itu adalah 10.00. Begitu cara memahami untuk KPK. Sebelum besok kita ketemu berkaitan dengan waktunya, memprediksi waktu itu berupa tanggal ya, ini baru berupa jam. Baik, itu saja yang kita pelajari, semoga bisa dipahami. Jika belum paham silahkan bisa diputar berulang-ulang, nanti bisa tanya kepada ayah bunda atau ustadz ya. Terima kasih, semoga bisa menjadikan pengetahuan baru, bisa memprediksi, bisa memperkirakan waktu yang bisa dilakukan, kegiatan berulang-ulang yang bisa dilakukan
entah itu nanti les, ya, les bersama-sama atau khatam Al-Quran atau kegiatan yang lainnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.